Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan 2 orang jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kemarin. Salah satu jaksa berinisial DR ditangkap terkait dengan perkara korupsi dana BPJS di Kabupaten Subang yang tengah ditanganinya. KPK juga menangkap Bupati Subang Ojang Suhandi terkait kasus ini. Kasus terbaru ini membuktikan betapa upaya pemberantasan korupsi selalu menghadapi jalan terjal. Terlebih jika aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam memerangi korupsi justru ikut masuk dalam lingkarannya. Apakah lemahnya pengawasan yang menjadi sebab utama berulangnya kasus jaksa terjerat korupsi? Pengawasan serta sanksi seperti apa yang perlu diberikan untuk menekan keterlibatan aparat kejaksaan dalam praktek korupsi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Komisioner Komisi Kejaksaan Ferdinand Andi Lolo dan pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Ferdinand, selamat malam Pak Jamin. Selamat malam Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan dialog kita, pemirsa, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Setelah kemarin KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap 2 jaksa dari Kejati, Jawa Barat, KPK hari ini resmi menetapkan Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Suhandi sebagai tersangka. Ojang bersama 4 tersangka lain diduga terlibat suap kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. Penetapan tersangka Ojang merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan KPK Senin kemarin. Dalam OTT itu, tim KPK membekuk 2 jaksa Kejati Jawa Barat, yakni Devianti Rohaini dan Fahri Nurmalo. Berikut barang bukti suap sebesar Rp538 juta. Uang ini diserahkan oleh tersangka lain, Leni Marliani, istri dari Jajang Abdul Kholik, terdakwa kasus korupsi BPJS Subang tahun 2014. Dari penangkapan ini, KPK kemudian menangkap Bupati Subang, Ojang Suhandi, dan barang bukti Rp385 juta di mobil Ojang. Ojang diduga menyediakan uang suap agar jaksa meringankan tuntutan untuk Abdul Kholik sekaligus tidak menyeret namanya dalam kasus tersebut. FN ini salah satu jaksa yang tadinya bertugas di Kejati, Jawa Barat. Sebetulnya minggu sebelumnya sudah dipindahkan ke Jawa Tengah di Semarang. Sebagai ketua tim, jadi FN tadi, ketua tim JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menangani kasus tipikor atas nama terdakwa JAH, dan sekarang FN itu sudah dimutasi ke Jawa Tengah. Uang tersebut diduga berasal dari OJS. OJS ini Bupati Subang. Nah, tujuannya pasti untuk meringankan tuntutan terhadap JAH, terdakwa kasus tipikor BPJS Subang tahun 2014, dan untuk mengamankan OJS agar tidak tersangkut kasus tersebut. Selanjutnya tim KPK bergerak ke Subang sekitar pukul 13.40. Tim KPK berhasil mengamankan OJS bersama ajudan dan dalam penangkapan tersebut tim juga menemukan uang sejumlah Rp385 juta di mobil tersangka sebagai dugaan penerimaan yang dilakukan oleh OJS sebagai Bupati Subang. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara. Baik, segera kita mulai saja dialog kita malam hari ini, pemirsa. Baik, Pak Ferdinand, maksudnya Pak Andi, ini kalau kita lihat kasus tertangkapnya aparat kejaksaan dalam kasus korupsi, ini bukan yang pertama kali. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, ada apa dengan korps kejaksaan kita? Apakah mereka begitu mudahnya tergoda untuk terlibat dengan kasus korupsi, atau memang sebenarnya pengawasan lemah dalam hal ini? Baik, terima kasih. Pertama kita harus melihat dulu dari segi pengawasan. Kita harus melihat situasi realnya sekarang. Bagian pengawasan Kejaksaan Agung itu harus mengawasi dan dibantu juga eksternal dari Komisi Kejaksaan. Itu harus mengawasi sekitar 23.000 personil kejaksaan. Dan 23.000 itu harus diawasi dalam waktu sekitar 24 jam. Jadi sangat-sangat susah sekali mengawasi. Memang sudah diperingatkan, sudah keluar peringatan dan juga diberikan tindakan yang tegas. Tetapi 1-2 selalu saja terjadi hal seperti ini. Iya, menurut Anda apa yang menyebabkan
ini terjadi kembali? Kalau memang dari segi pengawasan mungkin tidak bisa dilaksanakan selama 24 jam, lalu kemudian apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari ini? Banyak hal yang terjadi ya untuk hal seperti ini. Banyak dari laporan-laporan yang saya terima ketika turun ke lapangan, banyak hal yang menjadi keluhan dari para jaksa juga, dan ini menjadi titik-titik rentan dilakukannya korupsi. Misalnya seperti ini. Pertama itu adalah dari segi operasional kejaksaan. Anggaran operasional kejaksaan itu tidak besar, sehingga dengan demikian banyak tugas kejaksaan itu dilakukan secara swadana. Artinya dari kantong jaksa sendiri, pertama. Kedua, juga tidak bisa kita pungkiri adalah gaya hidup. Gaya hidup yang berlebihan juga itu bisa menjadi titik rentan korupsi. Ketiga juga menjadi titik rentan korupsi adalah dalam situasi kepegawaian sekarang ini, dalam promosi dan mutasi, dalam kepangkatan, itu masih perlu banyak pembenahan, masih banyak celah-celah di mana kemudian orang mengandalkan anggaran-anggaran pribadi untuk menaikkan pangkatnya seperti itu, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi Anda melihat sebenarnya di dalam tubuh kejaksaan sendiri itu memang sudah terbangun, saat tadi ada gaya hidup, kemudian juga ada budaya korupsinya dalam hal misalnya dalam acara pengangkatan pangkat dan lain-lainnya. Jadi memang kalau memang mereka sekarang terlibat dalam kasus korupsi, itu adalah hal suatu yang bisa dimaklumi begitu? Jadi itu hal yang kompleks, kita tidak bisa menyebut satu atau dua, tapi itu bisa akibat kompleksitas, itu bisa menjadi gabungan dari semua hal itu. Sehingga jadi pertanyaannya adalah bukan if, jika, tapi kita hanya menunggu kapan terjadinya. Kalau hal seperti ini, jadi ini adalah suatu pekerjaan besar buat kejaksaan dan tentu saja buat Komisi Kejaksaan, karena Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan itu berada dalam satu perahu. Oke, baik, kita ke Pak Jamin. Pak Jamin, Anda melihatnya dari tadi sudah diakui oleh Komisi Kejaksaan sendiri, mereka tidak mampu untuk mengawasi, dan memang sudah ada budaya yang erat dengan korupsi di dalam tubuh kejaksaan sendiri. Nah, Anda melihatnya kalau dalam kondisi ini, tadi Anda Pak Andi sempat mengatakan kita tinggal menunggu waktu. Nah, berarti bom waktu ini bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasinya? Iya, ini saya sangat menyayangkan karena pusaran korupsi itu ada di penegakan hukum yang menjadi tumpuan harapan bagi seluruh pencari keadilan ya. Dan saya tidak pungkirin bahwasannya kewenangan kejaksaan yang ada itu cukup banyak ya, dan sangat dominan dalam sistem criminal justice system. Ini kan mereka ini memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan begitu. Berapa jumlah penuntutan ada di tangan jaksa. Bahkan kalau dalam tindak pidana terhadap harta dan barang seperti salah satunya contohnya korupsi, mereka bisa untuk benda sitaan itu mereka bisa gunakan, artinya bisa simpan atau bisa jumlahnya berapa mereka juga menentukan. Jadi betul sekali ada pengawasan yang melekat yang harus inherent dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Nah, kalau sampai tanggung jawab begitu besar tanpa ada pengawasan, ini yang dikatakan dalam teori Gilkart, dia diskresinya itu disalahgunakan. Ya, jadi orang itu korupsi salah satunya karena dia memiliki kekuasaan, dia memiliki diskresi, tetapi minim dari pengawasan yang dikatakan Pak Andi tadi. Jadi saya kira harus ada pengawasan yang cukup ketat terhadap jaksa, khususnya jaksa yang di daerah, ya, khususnya jaksa-jaksa yang di daerah. Ini kan lebih banyak yang menyangkut jaksa-jaksa yang di daerah begitu. Ya. Mengapa Anda mengatakan di daerah harus lebih diawasi? Terus terang, kalau kita hanya berharap sama Komisi Kejaksaan yang jumlahnya cuma minim sekali dan cuma ada di pusat saja begitu ya, mereka ya tentu nggak bisa mengakomodir seluruh jasa-jasa yang ada di Nusantara ini.
Nah, bisa diperhitungkan berapa kali salah satu komisi kejaksaan ini pergi ke daerah kita, bisa hitung jari aja lah yang berapa bisa pergi sana. Nah, jadi justru Jamwas ini yang harus berperan aktif. Sayangnya Jamwas inilah yang kelihatannya yang kurang aktif dalam melakukan pengawasan. Jamwas yang kurang aktif atau justru Jamwas yang ikut bermain juga dalam hal ini? Iya, baik. iya. Kita akan bahas lagi mengenai sistem kejaksaan ini dan kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam hal untuk meminimalisir ke depannya supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.